Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih puasanya lancar kan? Sekarang aku bacain untuk eh zodiak Scorpio ya kayaknya ya. Iya, Scorpio nih. Oke, ini tentang hubungan spiritual. Ya, bisa disebut twin flame atau soulmate atau gimana ya sebetulnya karena memang sesuatu yang terjadi itu ya memang di luar kendali kita ya. Di atas langit itu ada langit lagi gitu. Jadi um, kamu jangan ngerasain yang gimana ya, ngerasa nggak ada jawaban gitu ya. Kamu tuh ngerasain kayaknya nggak ada sesuatu hal yang akan kamu terima gitu aku atau apa yang akan kamu dapatkan tuh kayaknya stuck gitu. Kayaknya mentok deh Marisa enggak kayak gitu juga. Enggak gitu ya. Semuanya bisa dijawab, semuanya bisa dijawab. Semuanya bisa dijawab. Ya, oke. Ada apa sih ceritanya ya untuk Scorpio itu? Udah bilang. Oke, ya. Di sini tentang kepercayaan diri ya. Kamu lagi bener-bener yakin banget gitu dalam hal kesendirian atau menarik diri gitu ya. Itu semua orang juga mengakui. Itu akan menguatkan ya diri kita dalam setiap detik itu memulihkan mental dan menambah juga daya kreativitas gitu. Nih, Scorpio itu mengakui bahwa dirinya itu, Marisa kalau aku sendiri itu nggak susah gitu loh. Jadi kalau aku sendiri itu aku nggak serumit itu kok, nggak serumit aku dengan banyak orang-orang yang berdealing gitu. Nah itu ya. Jadi di sini keputusannya yang di dasar diri kamu gitu. Kamu itu adalah harta yang tersembunyi yang belum digali atau yang sudah digali atau yang baru setengahnya gitu. Tentang ya aku punya harga diri gitu ya. Aku punya sesuatu yang bisa aku manfaatkan dalam diri aku gitu ya itu ya. Itu maksudnya di sini ada the star, you are the star ya. Kamu bisa bersinar sendiri gitu maksudnya. Ya, seperti itu. Ya, kamu bisa mengeluarkan cahayanya sendiri ya. Oke. Ada the star, ada the moon. Identik bahwa kamu itu seseorang yang di sini menyinari ya, membalut luka gitu. Membalut luka seseorang tuh bisa membuat orang bahagia, menenangkan orang juga dan memberikan sebuah harapan gitu ya. Kamu tidak suka hal-hal yang menakut-nakuti orang-orang gitu ya. Kamu selalu memberikan sinar rembulannya gitu ya. Karena mungkin kamu selalu melakukan hal yang terbaik untuk orang-orang semampunya kamu. Nah, bintang pun juga di sini ikut andil. Apa sih bintang itu? Bintang itu peran seseorang dalam setiap kehidupan ya di eranya gitu. Ada toxic masuk. Jadi kalau seandainya kamu itu ketemu sama orang-orang toksik ya, ya kamu siapa sih gitu. Kamu bukan bagian dari mereka kan? Ya, artinya kehidupan ini tuh
memang beraneka ragam ya, banyak corak gitu ya, banyak warna gitu. Warna-warni kehidupan dikelilingi oleh berbagai macam energi. Karena kan kita hidup di dunia. Dunia kan adalah sesuatu hal yang sifatnya penuh dengan toksik ya. Dunia adalah racun kan. Dunia adalah tempat sementara yang kita hanya singgah lalu kita akan berpulang sesuai dengan apa yang sebetulnya kamu lakukan pada saat kebaikan-kebaikan kamu yang menyelamatkan kamu, atau kamu dalam keburukan, milihnya di situ aja ya. Ini kalau misalnya ada people, 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 you know the people you go. Ya udah gitu, emang kehidupannya lah kayak gitu, ya udah ya. Oke, kita nggak ada bagian untuk sesuatu hal yang kita nggak perlu sih capek-capek ya, menilai mereka, nggak usah. Kita bertugas hanya mendoakan siapa saja di sini yang menyakiti kamu, yang merugikan kamu, ya udah nggak apa-apa. Ya, supaya orang-orang yang di sini melakukan keburukan segera diberikan hidayah, biar bertobat, biar dunia ini sejuk kan gitu ya. Um, di sini ketika datangnya Egg of Wands udah jelas hasil dari setiap kerja keras ya, The Magician, dari setiap karya kreativitas gitu. Cuman di sini tuh kamu tuh kayak empot-empotan gitu ya. Mau menjadi diri kamu sendiri yang seutuhnya tuh nggak gimana, nggak maksimal gitu. Soalnya um, Marisa, bukannya aku nggak mau kerja keras yang full gitu. Bukannya aku tuh nggak mau yang di sini memperjuangkan ide kreatifnya aku, atau aku punya visualisasi nih akan usaha ya yang mau aku rancang gitu ya. Aku ada planning sih Marisa, belum masuk gitu, planningnya masih dalam bayangan gitu, karena di sini ada rasa ketakutan dan ada demun juga. Sebetulnya kamu tuh kalau mau itu bisa kaya loh sebetulnya mendadak ya, dengan membuka gitu ya, diri kamu membuka diri ya, menganalisa nih batin, saya ini pengen ini nih kayak gini ya, udah ibaratnya duit itu udah di pintu lah. Tapi karena kamu di sini ada orang-orang toksik ya, orang-orang yang bisa third party lah. Kamu bersama dengan orang yang tipenya suka selingkuh gitu. Ada pasangan kamu juga di sini yang kadang-kadang memanfaatkan kamu, atau beberapa kali kamu ngalami kejadian itu, kamu tuh jadi males ya gitu. Di sini ada yang belum bisa um, melakukan atau punya manajemen sendiri ya atas keuangan. Masih ya udahlah, ada orang yang minta tolong bantu 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 gitu, masih acak-acakan ya gitu, manajemen keuangan secara finansial untuk pribadi sih ya, karena kamu mikirnya ya udahlah, Allah itu selalu membukakan rezekinya bagi kita yang selalu membantu sesama kan gitu ya. Jadi kamu tuh bagasinya itu semesta gitu. Ya udah, kalau semesta mah nggak terbatas, Marisa bayar aja, ih bodo amat terserah gitu kan ya. Tapi di sini ada trauma. Tuh kan dibilangin juga. Nah, seperti itu. Ini kalau gara-gara kita terlalu membebaskan orang melakukan apapun terhadap diri kita, ya itu jadinya ada trauma. Ya. Jadi untuk saat ini ya, untuk hari ini terutama yang pas nonton gitu. Kita di sini diskusi, ngobrol ya, curcor gitu, curhat lah ya. Jangan sampai ya ampun gitu, menumpuk banget nih file-file luka batin ya kan. Karena kamu kadang nge-push diri kamu sendiri, belum kamu di-push sama orang lain ya. Sekarang tinggal ngebedain mana anugerah ya, mana bagian kamu, mana bagian orang lain, mana yang harus diprioritaskan, mana yang enggak.
Di bagian yang emang kuat ya secara keuangan kekayaannya berlimpah ya nggak apa-apa. Tapi yang bagian kamu yang mesti macul dulu gitu baru dapat itu cuan ya seadanya dulu gitu. Ya, gitu. Pentingin dulu diri kamu, keluarga kamu ya. Baru nanti kamu tuh punya hubungan yang bisa mengangkat harga diri kamu gitu ya, jangka panjang. Jangan yang modalnya cuman janji, rayuan, ya kan, kata-kata yang menenggelamkan kamu gitu. Padahal sebetulnya tidak ada itu, cuman ilusi doang. Ya, kata-kata itu hanya ilusi. Belum sampai di titik dimana pengorbanan itu sampai ke kamu kan. Kamu cuman dititipin omongan kan, gak dititipin sesuatu hal yang sini sudah terlihat gitu keseriusannya. Gampang nitipin omongan mah ya. Tapi kan orang yang benar-benar mau berkomitmen sama kamu itu untuk bisa mendatangi keluarganya kamu gitu ya. Itu ya gimana ya. Kadang semua cuman drama sandiwara doang gitu supaya terlihat lebih meyakinkan kamu gitu. Ya, karena kamu mungkin di sini punya sesuatu ya yang kamu bisa menghasilkan keuangan gitu. Aku nggak tahu tiba-tiba ada ini hampir udah 2 bulan gitu aku tidak mendapatkan atau menemukan ini kartu yang masuk itu ada kartu karma ya. Ada seseorang di sini yang terbelit sama karma ya dan menunjuk kepada kamu di sini adalah jalan yang bisa membukakannya cuman kamu di sini. Seperti itu. Tapi ditutupin sama keegoisan. Ya, atau bisa aja karena keegoisannya ini mengakibatkan karma ini numpuk terus-menerus. Dan di sini yang bisa mengeluarkannya kamu ya. Ada the Page of Pentacles, kamu pembuka pintu ya. Sesuai dengan uratnya, jiwanya. Kayak si teksturnya itu ya kayak gitu ya misalnya ya. Si tangannya kamu itu bentuknya sidik jarinya ini ya. Teksturnya cuman ada di kamu nih kuncinya gitu. Karena kalau kita udah ngomongin masalah sidik jari, emang semua orang sama sidik jari? Enggak, ya. Itu sih. Wow, jadi kalau misalnya kamu jadi seseorang di sini yang empati ya, udahlah selamat ibarat kata, ya. Selamat. Karena apa? Ketika orang punya empati, susah kan kita mau berbuat jahat sama orang, ya. Oke, huruf yang keluar di sini pesannya adalah huruf O. Yes. Oktober. Nggak tahu nih ada Oktober ada apaan sih? Ya, kayak aku belum sempat baca ke sini ya, langsung datang ke sini gini. Wow, kayak kamu itu adalah seseorang yang mungkin berharga gitu. Nggak mungkin ya maksudnya. Udah berharga lah. Ya berharga banget gitu ya. Ini nanti ada komitmen di bulan Oktober. Aku nggak tahu ini ngapain aja Oktober itu ya anugerah bisa ada sesuatu hal apa yang nanti kamu rasakan di sini ya. Ada bulan Oktober ada orang yang mau nelpon katanya. Ada orang yang mau ngasih rezeki ya. Free. Ngasih duit cuma-cuma bener-bener di sini tuh kayak kamu tuh dapat apa, kamu lagi ngejual apa, rumah atau apa, tanah atau apa, warisan atau apa gitu ya. Nanti tuh sampai ke tangan kamu gitu. Atau kamu ada rencana Oktober ntar mau pada
apa ya, masalah hubungan mau dipercepat atau melaksanakan suatu, ya mau umroh kali kamu ya atau apalah ya, pokoknya ada kejutan hebat lah ya, kebahagiaan. Ori, oh Ori ya, kenapa tuh kamu tuh sangat sangat berharga banget ya, kata RT RW kamu tuh orangnya teh original, kamu teh orangnya apa adanya, gak dibuat-buat, belak-belakan kayak Marisa kieu kan, apa adanya banget gitu, nggak ditambah-tambahin enggak gitu. Mungkin juga kamu nonton tarot aku, tarot yang terbelak-belakan yang ada di dunia ini ya. Kamu tuh orangnya nggak bisa yang namanya pura-pura manis gitu, nggak bisa. Biasa aja gitu. Kalau emang waktunya ngobrol ya ngobrol, waktunya enggak ya enggak gitu. Ya, apalagi ya di sini. Hmm, kabar-kabar ini untuk kamu yang pemalu. Ih, sebetulnya kamu tuh kenapa sih Scorpio kamu harus pemalu? Ih, kan kamu itu sebetulnya punya kelebihan ya kan. Kamu tuh punya taring ya kan. Orang itu nggak bisa ngerendahin kamu gitu. Pada saat-saat tertentu ya buntut kamu yang dari belakang itu ngejepit, cepet gitu. Jadi kadang-kadang ya pada awalnya sih orang banyak yang meremehkan kamu ya. Kayak misalnya ngomong apa gitu, mencoba untuk masuk ya, untuk melukai hati kamu. Tapi di belakangnya kamu kan ada racun di belakang yang siap untuk menerkam ya. Kata-kata kamu tuh berbahaya sebetulnya ya. Orang yang paling berbahaya itu sebetulnya orang-orang baik lah yang jarang ngomong gitu, pada saat dimana dia harus mengungkapkan sesuatu tuh langsung eksekusi jebret gitu. Cuman banyak orang di sini yang nyakitin ngomongnya itu ya, ngebuang-buangin pisau dari mulutnya itu sih sebetulnya dia sedang menyakiti hatinya. Jadi ketika ada orang yang ingin menyakiti kamu hari ini ya, nggak sama kamu dibalas itu, ya ibaratnya ada yang ngebalas energi gitu. Jadi kalau seandainya kita lagi ngobrol gitu ya, ada energi ya, ada frekuensi di sini yang mau membelah dada. Ya ibaratnya. Ketika frekuensi itu masuk gelombangnya ke dalam diri kamu ya, melalui rongga-rongga yang ada di depan ya, di halnya meja gitu. Set. Gelombang itu tuh ngerasa ini masuk set, ya, melingkupi arah dari punggung sampai ke pundak gitu ya. Nah, setelah itu si kata-kata yang dari luar untuk menyakiti itu masuk ya ke mulut kamu, ke hati kamu kerasa dan akhirnya ke, masuk ke mulut kamu gitu ya, ke mindset semua. Akhirnya dikeluarin sama kamu set gitu. Kayak kamu tau gak sih, kamu pernah kan nonton filmnya yang geng kampak itu kan kan itu kan main kecapi kan, tek 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 set set set, set. Itu tuh serangan dan kamu tuh ngerasain gitu. Itu kayaknya mau menyerang batin kamu gitu, serangan batin lah segala. Set, 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 kamu tuh udah bisa nangkep. Udah nangkep semuanya senjata yang dikasihin. Kamu lemparin semua gitu. Nah, seperti itu kamu itu. Jadi si Scorpio manya gak akan ngegigit kalau nggak diganggu. Enggak. Kamu nggak akan tiba-tiba gigit orang enggak. Kalau diganggu gitu. Nah ya. Jadi sebetulnya um, setiap orang ya dilahirkan ke dunia ini dia punya sistem pertahanan masing-masing. Ada yang aku mah Marisa nggak bisa ya ngebalas omongan aku, omongan orang yang udah nyakitin aku gitu. Karena gini loh Marisa, pada saat aku teh mau ngomong kayak ada yang nahan gitu ya, berarti kamu di sini imannya kuat ya. Kamu masih punya hati nurani gitu. Kamu tuh gini, ada kayak kayak tadi kan kecapi yang dari film Geng Kampak itu ya. Nih. Kan kamu mereka kan mau mau teng
teng mau nyerang kamu gitu. Kamu tuh nahan, nahan, nggak dilemparin lagi, nggak disimpan. Nah, masalahnya disimpan dan kamu tidak balik lagi. Nah, jadi kemampuan tuh ada beberapa orang di sini ya. Ada kategori ya, ada kategori yang aku nggak akan pernah balik 2 kali loh Marisa. Kalau aku udah dadanya aku tuh udah banyak banget pisau-pisau dari mulut-mulutnya dia. Dan aku juga nggak tahu entah kapannya datangnya kayak gitu. Tapi apapun yang terjadi, aku salut banget, bangga banget sama kamu. Kamu adalah orang yang di sini bisa bertahan di dalam kehidupan, di tempat manapun gitu. Kamu tuh kuat banget ya menahan segala cuaca gitu. Kamu tuh di sini emang udah punya sistem pertahanan sendiri, kekebalan tubuh kamu juga yang kuat ya. Mau dimanapun juga kamu hidup ya. Kamu mau hidup di tengah-tengah konflik, di tengah-tengah badai, dalam kesendirian bisa gitu. Ya, selama kamu adalah orang yang baik kan kamu bisa hidup di mana aja. Semesta itu selalu membukain gitu. Membukakan dirinya untuk kamu. Ya. Kamu manusia yang langka, yang sulit dicari dan ketika kamu pergi kehilangan semuanya gitu orang-orang di sekitarnya kamu. Jadi yang bisa menyakiti orang lain gitu, baik aja. Kamu ingin nyakitin orang, berbuat baik aja terus kamu menghilang. Ya, kehilangan. Yang paling menyakitkan itu apa sih sebetulnya? Jadi orang yang baik, yang bijaksana, ya, yang dirindukan. Dirindukan kasih sayangnya, dirindukan senyumannya, dirindukan ketulusannya. Dirindukan ya, belayannya, kasih sayang yang paling utama. Kemuliaan hati, kebaikan hati itu tidak ada bandingannya ya. Tidak ada bayaran untuk menggantikan orang-orang seperti kamu. Yang selalu dirindukan itu adalah kasih sayang. Yang paling sejati, yang paling selalu teringat terus ya. Seperti itu. Jadi untuk orang-orang yang terbaik, untuk orang-orang yang begitu luas kasih sayang, yang tidak pernah hitungan dalam hal apapun itu selalu dirindukan guys. Jadi tidak ada satupun yang menyakiti kamu ketika kamu pergi. Mereka semua kehilangan kamu ya. Oke, tetap waspada akan hal-hal yang di sini sifatnya sangat ada energi kegelapan, magic ya, ada ya gangguan secara batin ataupun serangan batin gitu ya. Kamu seperti yang tadi kamu doakan orang tersebut ya. Kamu simpan baik-baik ya. Tatapan matanya pada saat menyakiti kamu gitu ya. Scorpio ataupun ular dan lain-lain itu kadang mereka itu merekam mata-mata dari musuh-musuh mereka yang pernah membunuh mereka gitu ya, keturunan mereka seperti itu dan kamu akan bertemu dengan mata-mata musuh itu. Wow. Terlalu dalam gak mau terlalu jauh ya Marisa. Ya anggap aja Marisa mah cuma obrolan-obrolan ya ngehibur kamu biar kamu tuh ngabuburit gak terlalu lama gitu nungguin nanti bedug maghrib lah ya. Oke gitu aja untuk kami. Makasih udah nonton videonya Scorpio. Sampai ketemu lagi di pembacaan untuk zodiak kamu selanjutnya ya. Dadah.